Ini hari ini kita akan mulai mempraktekkan salibu ya, teknologi salibu. Jadi kita tanpa olah lahan, kita cuma nanti memakai hasil panenan ini ya. Jadi batang-batang hasil panenan ini yang nanti akan kita tumbuhkan lagi. Jadi berarti kita akan nanti ngirit untuk tanpa olah tanah dan juga tanpa pembibitan ya. Oke ya, ini hasil panenan ya, ini baru aja panen ya dari sini ya. Terus ini untuk mengejar juga, sebenarnya ini mengejar juga karena harga gabah ini agak cukup mahal ya. Jadi kalau kita olah tanah membutuhkan waktu yang agak lama juga. Nah ini kita praktekkan untuk teknologi salibu ya. Ini kondisi panen ya, batang padi setelah dipanen, karena ini masih tinggi-tinggi ya. Nanti kita akan potong kurang lebih sekitar 5 cm dari permukaan tanah ya. Ini kita kehadiran juga nih teman-teman PPL ya untuk memulai sebenarnya bukan templot ya, ini templot swadaya dari Pak Surit, ini petaninya. Nah ini rencana kita akan bantu untuk membabat ya sedikit-sedikit ya. Jadi bareng-bareng kita ingin melakukan kegiatan ini biar nanti bisa berdampak ke semuanya ya. Jadi nanti bagaimana hasilnya sampai panen. Nah, ini di tahap awal adalah kita akan melakukan pemotongan tadi ya, batang padinya yang sudah dipanen yang agak panjang, kurang lebih nanti dipotong sampai 5 cm di atas permukaan tanah. Oke ya, ini kita potong, ini kurang lebih, ini tingginya itu 5 cm dari permukaan tanah ya. Karena kalau ini nanti pertumbuhan anakannya, singgangannya ya, istilah Jawanya ini akan jauh lebih banyak ya. Ya kita potong sekitar 5 cm ya. Karena kita nggak punya alat pemotong rumput ya, terpaksa kita masih pakai arit. Kita masih pakai arit ya. Tapi yang penting aritnya tajam, harus tajam ya. Karena biar tidak lukanya itu jadi satu itu loh. Jadi kalau biasanya kalau kita untuk nyambung tanaman juga harus memakai yang tajam-tajam, ini juga sama. Untuk salibu kita motong batangnya itu harus yang tajam ya. Kurang lebih ini 5 cm ya. Ini kebetulan untuk wilayah sini, ini petak ini ada yang Impari 32, ada yang Cakrabuana ya. Kalau ini yang 32 kalau nggak salah. Nah, nanti sekalian untuk perbandingan bagaimana nanti 32 dan Cakrabuana di teknologi salibu ini, perbedaannya seperti apa. Oke ya, ini dibantu sama ini teman-teman PPL ya. Ini sebenarnya yang kita gerakan bersama lah ya. Ini ada petani, ini yang punya lahan ini. Nah, ini Pak Surit ini sekaligus ketua kelompok tani. Ini Pak Surit, kenapa tiba-tiba kepingin salibu nih? Pemikiran bahwa kepingin mengembangkan program pertanian lewat program salibu untuk menambah hasil pertanian supaya faktor ekonomi kita akan lebih baik, dan program salibu itu akan menguntungkan bagi petani. Karena dua kali panen dan 1 kali pengolahan, sehingga akan mengurangi anggaran yang diperlukan untuk pertanian. Oke, berarti nanti ini hemat kita untuk olah lahan ya. Nah ini kalau tempat Pak Surit ini semuanya total ini yang digarap Pak Surit, itu untuk biaya olah lahannya berapa? Sekitar sampai selesai sekitar 3 juta. 3 juta untuk olah lahan? Iya, 3 juta. Pupuk, itu sama pupuk. Enggak, kalau olah lahannya saja? Ya, sekitar ya ada 1 jutaan lah. 1 juta untuk olah lahan. Terus kemudian untuk bibitnya habis berapa? Bibitnya untuk tanam dua batang itu 10 kilo. 10 kilo. Tapi untuk kalau 3 batang sekitar 15 kilo. 15 kilo ya. Oke, kalau 15 kilo berarti kan bibit 15 kilo tambah olah lahan sekitar 1 juta ya. Iya. Belum lagi mungkin tenaga tanam dan lain sebagainya ya. Itu habis berapa? Tenaga tanam sekitar 14 orang kali 35.
Wah, akeh ya. Ya. Berarti sudah ngirit tenaga tanam, ngirit bibit, ngirit olah Ya. lahan ya. Berarti Ya. sementara itu ya ngiritnya hematnya di situ ya. Ya. Apalagi harga gabah lagi tinggi-tingginya. Nah, ini Ya. juga salah satu faktor untuk mengejar kita harga gabah masih tinggi kan seperti itu, Pak. Iya. Iya ya. Oke Pak Surit. Semoga aja ini Salibu nih kebetulan ini sama teman-teman semuanya ini bisa berjalan dengan baik ya. Di sini panjenengan nanam yang 32 sama Cakrabuana ya. Iya. Ini dicobakan semuanya. Cakrabuana seperti apa? Iya. Mau bentuk Salibunya kayak apa? Terus 32-nya juga sama. Iya. Nah ini pengaruhnya misalnya gini, ternyata baik gitu kan. Ini kira-kira teman-teman petani yang lain mau mengikuti apa enggak nih? Saya kira bisa mengikuti karena sudah jelas menguntungkan dan menguntungkan bagi petaninya dan bisa menguntungkan kepada orang lain karena nanti pada waktu panennya bisa orang lain bisa mengikuti hasil panennya. Itu saya kira begitu. Oh iya. Nah terus ini nih Pak Sulit, ini di belakang itu kan akeh sing ngangon bebek ya. Iya. Lah kayak gimana ini caranya ini biar bisa jangan sampai keinjak-injak nanti karena kita kan butuh singgangannya ini kan. Nah ini jangan sampai Memang itu. saya yang memelihara ternak bebek saya bilangin supaya jangan diinjak-injak dulu karena akan merusak pertumbuhan tunas yang baru itu. Tunas yang baru. Iya. Iya. Oke. Matur nuwun Pak Sulit. Ya. Monggo dilanjut. Oke ya, kebetulan untuk desa Wanogara Wetan itu ada kurang lebih luasnya itu 94 hektar ya untuk tanaman padinya ya. Jadi ini sebenarnya air melimpah ruah ya. Jadi posisi air di Wanogara Wetan itu kebetulan itu melimpah ruah. Jadi ada terus panjang tahun walaupun ini sekarang musim kemarau ya. Ini itu banyak sekali ya. Jadi melimpah ruah. Makanya sistem Salibu ini menjadi apa ya? Sangat terdukung sekali karena nanti setelah itu kita butuh nanti setelah kita potong ini seperti ini harus segera air masuk biar tunas-tunas cepat keluar ya. Oke ya, semoga ini baru tahap awal ya untuk Salibu ya di pemotongan ini. Nanti pas pengairan terus kemudian sampai selanjutnya nanti kita akan beritakan di channel ini. Oke, semoga bermanfaat. Salam tani.